Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan terus-menerus melimpah kepada kita, dibarengi kitanya bersyukur kepadanya sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu asma Allah, Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya adalah yang maha menghidupkan. Allah adalah Al-Muhyi. Allah itu maha menghidupkan. Kata muhyi, Allah maha menghidupkan itu banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya yang pertama disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 66. Wa huwallazi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Ayat ini menjelaskan di antaranya Allah yang menghidupkan kita. Juga disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 23. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Berdasarkan ayat ini juga menjelaskan Allah maha menghidupkan. Juga disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 50. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang artinya adalah Allah maha menghidupkan. Allah Al-Muhyi, maha menghidupkan. Allah itu menghidupkan seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang dihidupkan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup dihidupkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan hidup dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan hidup yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin-jin hidup yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat hidup yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk aneka macam yang dihidupkan oleh Allah. Menghidupkan keimanan yang ada pada diri kita. Diri kita ini keimanannya, khususnya diri saya, tidak terus-menerus hidup. Di saat-saat tertentu, iman itu tidak hidup. Di saat iman itu tidak hidup, maka akan muncullah perbuatan-perbuatan yang salah, sikap-sikap yang salah, reaksi-reaksi yang salah, respon-respon yang salah, tujuan-tujuan yang salah, niat-niat yang salah. Itu semua terjadi bila keimanan yang ada pada diri kita ini sedang tidak hidup. Termasuk juga keislaman pada diri kita, tentu khususnya diri saya, kadang-kadang tidak hidup. Ketakwaan yang ada pada diri kita tidak terus-menerus hidup. Bahkan bisa jadi ada orang yang ketakwaannya sudah hampir mati. Di saat ketakwaannya hampir mati, kadang-kadang orang itu tidak ada keinginan pada dirinya, ingin ketakwaannya itu hidup dalam menghadapi kehidupan ini. Ingin ketakwaannya itu hidup dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kadang-kadang keinginan di diri kita ini, ingin ketakwanya hidup itu tidak ada. Bahkan sewaktu ketakwaannya sedang tidak hidup pada diri kita, kitanya pun seringkali tidak sadar. Kalau ada orang itu berbohong, maka pada saat itu ketakwaan sedang tidak hidup. Kalau ada orang berbuat salah sampai 1 jam, maka selama 1 jam itu ketakwaannya tidak hidup. Kalau ada orang misalnya sudah sadar, sudah tahu bahwa ini adalah suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakannya, berat melaksanakannya, di saat malas melaksanakan kewajiban, di saat berat melaksanakan kewajiban, di saat tidak ada kemauan untuk melaksanakan kewajiban, di saat itu ketakwaan itu sedang tidak hidup pada hati kita. Di saat ketakwaan itu tidak hidup, seringkali kita tidak menyadarinya. Di saat ketakwaan itu tidak hidup, seringkali kita tidak butuh agar ketakwaan itu hidup. Sehingga dibiarkan saja oleh diri kita. Allah adalah Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Termasuk adalah menghidupkan iman yang ada di hati kita. Menghidupkan keislaman yang ada di hati kita. Menghidupkan ketakwaan
yang ada di hati kita, menghidupkan ketauhidan yang ada di hati kita, menghidupkan kemakrifatan yang ada di hati kita. Allah Al-Muhyi, Maha menghidupkan, termasuk Allah menghidupkan keislaman, keimanan, ketakwaan, dan seterusnya. Untuk itu, tahapan pertama sebenarnya khususnya diri saya, kita memahami dulu bahwa iman yang ada di hati kita ini hidup apa tidak. Takwa yang ada di hati kita ini hidup apa tidak. Kalau tidak hidup, maka mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar iman yang ada di hati kita itu hidup, ketakwaan, keislaman, ketauhidan yang ada di hati kita itu adalah hidup. Orang yang hatinya, keislamannya, keimanannya, ketauhidannya, ketakwaannya tidak hidup, maka orang itu hatinya sibuk urusan dunia saja, penuh dengan urusan dunia. Apakah kita tidak boleh hidup dengan sibuk mengurusi urusan dunia? Boleh, asalkan didasari oleh keislaman, didasari oleh keimanan, didasari oleh ketakwaan, dan seterusnya. Kalau seandainya Islam, iman, takwa, tauhidnya tidak hidup, maka kesibukan dunianya hanyalah bernilai keduniaan, tidak bernilai keakhiratan, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya adalah cuma nilai keduniaan saja. Ada orang itu tahu-tahu muncul dalam hatinya ingin ketemu saudaranya, terus pergi ke saudaranya. Maka kepergian dia itu tidak bernilai di sisi Allah kalau faktornya adalah untuk memenuhi kerinduannya. Kalau seandainya didasari keislaman, didasari keimanan, didasari ketakwaan, di hatinya ada niatan untuk bersilaturahmi, di hatinya ada niatan untuk menyambung persaudaraan agar lebih baik lagi, maka di saat ketemu, dirinya selalu waspada. Jangan sampai apa yang dikatakannya, jangan sampai pertemuan itu justru mendatangkan hubungannya menjadi tidak baik, karena tujuannya adalah menyambung persaudaraan. Kalau misalnya keimanannya hidup, sama-sama pergi ke rumah saudara, tapi yang keimanannya, keislamannya hidup, bernilai di akhiratnya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas hidup di dunianya juga akan mendapatkan apa yang ditujunya, tetapi juga memiliki nilai-nilai keakhiratan. Kalau keislaman, keimanan, ketakwaan dalam hatinya itu hidup. Orang jualan bakso, dia jelas cari uang. Kalau misalnya di hatinya keislaman, keimanan, ketakwaan tidak hidup, maka yang ada di hati cuma satu, cari uang. Sibuk dari pagi, dari siang sampai malam. Kesibukannya tidak bernilai keakhiratan, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau keislamannya, keimanannya, ketauhidannya hidup, ketakwaannya hidup, dia ada niatan di hati melaksanakan kewajiban mencari nafkah lahir.
itunya muncul di hati, dan niat itulah yang membuat apa yang dilakukannya memiliki nilai-nilai keakhiratan. Oleh karena itu, mari kita renung-renung diri, kesibukan duniawi kita ini apakah memiliki nilai keakhiratan? Apakah memiliki nilai di sisi Allah? Tergantung keislaman, keimanan, ketakwaan, ketauhidan yang ada di hati kita, hidup apa tidak hidup. Untuk itulah maka tentu keinginan kita adalah Islam, iman, takwa, tauhid yang ada di hati kita ini inginnya hidup terus-menerus, bahkan menjadi warna dan menjadi dasar dari semua aktivitas hidup duniawi kita, sehingga semuanya menghasilkan di dunia ini juga bernilai keakhiratan dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu usahanya adalah membaca asma Allah Al-Muhyi. Misalnya setiap malam kita baca Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi boleh dibaca 100 kali tiap malam, boleh dibaca 50 kali tiap malam, boleh dibaca 33 kali tiap malam. Tapi kalau kaitannya dengan ilmu hikmah, maka bacaannya adalah sebanyak 68 kali. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Dibaca tiap malam 68 kali. Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi. Dalam hatinya, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Setelah selesai, Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah keislaman, keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan di dalam hati kami. Dia berdoa, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi. Misalnya baca 68 kali. Lebih banyak 100 kali, lebih baik. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Mohon agar keislaman, keimanan, ketakwaan, ketauhidan itu hidup pada diri kami atau hidup di dalam hati kami. Jadi, ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, hidupkanlah ya Allah keislaman kami. Hidupkanlah ya Allah keimanan yang ada di hati kami. Hidupkanlah ya Allah ketauhidan yang ada di hati kami. Hidupkanlah ya Allah ketakwaan yang ada di hati kami. Jadi mohon kepada Allah agar keislaman, keimanan, ketakwaan, dan ketauhidannya hidup. Kalau hidup, keislaman, keimanan, ketakwaan, maka reaksi kita dalam mereaksi segala sesuatu akan keluar reaksi keislaman atau reaksi islami, reaksi keimanan atau reaksi imani, reaksi ketakwaan, reaksi ketauhidan, dan seterusnya. Reaksi kita dalam mereaksi sesuatu, kalau reaksinya islami, bernilai di dunia ini dan bernilai pula di akhiratnya dan bernilai pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kepada diri saya, kita sebagai manusia, jelas kita ini adalah al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan.
manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah karena keislaman, keimanan, ketakwaan dalam hati di saat itu tidak hidup, maka jadilah melakukan kesalahan. Lupa karena memang ingatan kita akan kebaikan, ingatan kita kepada Allah juga sedang tidak hidup. Oleh karena itu, untuk keselamatan itu semua, kita harus berzikir, ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, hidupkanlah keislaman, keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan yang ada di hati kami. Jadi berdoa semacam itu. Bisa juga berdoanya itu sewaktu-waktu. Yang jelas pada saat kita melakukan kesalahan, di saat itu iman Islam sedang tidak hidup. Ketakwaan sedang tidak hidup. Begitu kita melakukan kesalahan, pada saat itu Islam iman sedang tidak hidup. Oleh karena itu, setelah selesai melakukan kesalahan, tentu kita sadar bahwa keislaman, keimanan, ketakwaannya sedang tidak hidup di hati. Di saat itu kita berzikir, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya, jadi paling tidak baca ya muhyi 3 kali, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa di saat itu mengandung nilai kebutuhan doanya, karena adanya kesadaran keislaman, keimanan, ketakwaannya sedang tidak hidup pada dirinya. Termasuk juga seperti tadi saya sebutkan, di saat kita ini males sekali mengerjakan sholat. Di saat kita ini punya kemauan untuk menunda mengerjakan sholat, maka di saat itu Islam, iman, takwa sedang tidak hidup pada hati kita. Maka jalan keluarnya adalah berzikir asma Allah, ya muhyi, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah keislaman, keimanan, dan ketakwaan dalam hati kami, sehingga kami yaitu tidak malas untuk melaksanakan kewajiban, punya kemauan yang kuat untuk melaksanakan kewajiban, dan seterusnya. Jadi salah satu daripada asma Allah yaitu Al-Muhyi, yang maha menghidupkan, bisa digunakan, dizikiri, dan berdoa kepada Allah untuk menghidupkan Islam, iman, dan takwa kita. Begitu juga kalau di dalam hati itu, di dalam hati sedang berkecamuk yang negatif, di dalam hati sedang berkecamuk kebencian, di dalam hati sedang berkecamuk tidak cocokan, di dalam hati sedang berkecamuk kemarahan, di dalam hati sedang berkecamuk untuk balas dendam, dalam hati sedang berkecamuk keirian. Di saat itu jelas Islam, iman, takwa sedang tidak hidup. Itu jelas sekali. Islam, iman, takwa sedang tidak hidup pada saat itu. Kalau hidup Islam, iman, takwanya, tidak mungkin ada kecamuk-kecamuk negatif di dalam hati. Oleh karena itu, untuk menghalau kecamuk-kecamuk negatif,
yang perlu kita ingat, menghentikan kecamuk negatif itu teramat susah, teramat sangat susah. Menghentikan kecamuk kebencian pada orang susah. Menghentikan kecamuk kemarahan pada orang susah. Maka di antaranya jalan yang paling mudah adalah berzikir asma Allah, ya muhyi, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah keislaman, keimanan, dan ketakwaan dalam hati kami, sehingga keadaan hati kami tidak ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya begitu. Jadi itu asma Allah Al-Muhyi, atau kalau berzikir, ya Muhyi, ya Muhyi, ya Muhyi. Sebenarnya tentang menghidupkan ini tidak cuma menghidupkan Islam, iman, dan takwa, dan tauhid, dan makrifat. Kita dalam menjalani kehidupan ini boleh dikatakan lebih dari 50%. Lebih dari 50% itu ingatan hati kita ini terkait dengan kehidupan dunia. Ingatan hati kita ini terkait dengan kehidupan dunia. Barangkali khususnya diri saya, ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu jarang muncul. Bisa jadi sibuk urusan dunia macam-macam, 90%, 10% muncul ingatan hati kita akan kehidupan akhirat. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Barangkali orang ingat akhirat itu bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi. Berhari-hari nggak ada ingat akhirat. Itu namanya hatinya itu, ingatan hati akan kehidupan akhirat nggak ada, nggak hidup. Bahkan orang mau melakukan kesalahan juga tidak ingat akhirat. Di akhiratnya kalau tidak sholat masuk neraka. Nah itu kadang-kadang ingat akhiratnya nggak ada. Namanya ingatan hati akan kehidupan akhirat itu tidak hidup. Tidak hidup. Bahkan ada orang yang berbulan-bulan sibuk dengan aneka macam urusan dunia. Hatinya tidak ada ingatnya akan kehidupan akhirat. Bahkan bisa jadi ada orang bertahun-tahun sibuk dengan urusan dunia, hatinya tidak ada ingatan akan kehidupan di akhirat. Bisa jadi begitu. Yang jadi masalah adalah kesadaran kita bahwa ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu lemah. Ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu sedikit. Ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu jarang-jarang. Itu kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Sehingga kita jadi tidak butuh ingatan hati kita akan kehidupan akhirat hidup. Oleh karena itu, berawal dari ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu hidup, butuh hidup, maka akhirnya muncul kesadaran untuk berzikir, ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan, ya Muhyi,
wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah ingatan hati kami akan kehidupan akhirat. Kalau hidup akan berdampak, kesolehannya bertambah, akan berdampak, ketakwaannya bertambah, akan berdampak, keimanannya bertambah, akan berdampak menuju taubat, dan seterusnya. Itu berawal dari ingatan hati kita akan kehidupan akhirat hidup. Ini bukan tahu adanya kehidupan akhirat, tapi hati ingat hidup. Ingatannya akan kehidupan akhirat itu hidup. Kalau hidup akan mendatangkan kesolehannya bertambah, ketakwanya bertambah, dan seterusnya. Dulu yang sering saya sampaikan, ada orang membunuh 99 orang, terus muncul dalam hatinya, waduh, kalau aku mati, mereka semua akan menyerang aku. Dia ingat, waduh, aku melakukan dosa besar sebanyak itu, bagaimana nasibku kelak di akhirat. Nah, berawal dari hidupnya ingatan akan kehidupan akhirat, mendatangkan muncul kemauan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah, maka coba khususnya diri saya, mari kita renung-renung, hati kita ingat akan kehidupan akhiratnya, hidup apa tidak. Kalau sekedar ingat, kemudian tidak berkembang, namanya tidak hidup. Ingat, kita bakal mati ya, ingat. Tapi kalau tidak berkembang ingatan itu, namanya ingatan akan kehidupan akhiratnya tidak hidup. Yang menjadikan ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu hidup, ingat akan neraka, ingat akan pengadilan Allah, ingatan itu hidup. Karena hidup tumbuh berkembang. Wah, nanti diadili oleh Allah saya. Waduh, dosa-dosaku banyak. Bisa dimasukkan dalam neraka saya ini. Jadi hidup itu yang namanya hidup. Bisa jadi kita ini sering ingat akhirat tapi tidak hidup ingatannya. Bisa jadi kita ini sering ingat Allah tapi tidak hidup ingatannya. Yang diperlukan itu adalah ingatan hati kita akan kehidupan akhirat itu hidup. Dan kalau kita menyadari ingatan hati kita akan kehidupan akhirat tidak hidup, kemudian ingin hidup, maka jalan keluarnya berzikir, ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah ingatan hati kita akan kehidupan akhirat. Jadi saat ini khususnya buat diri saya, mari membaca diri. Mari membaca diri tentang ingatan hati kita akan kehidupan akhirat. Termasuk juga ingatan hati kita kepada Allah. Ingat Allah belum tentu hidup. Suatu saat kita ingat Allah. Setelah ingat Allah sudah selesai. Tidak ada pertumbuhan, perkembangan, pemikiran-pemikiran yang terkait dengan ingat Allah. Maka itu ingat Allah namanya tidak hidup. Yang namanya hidup itu ada tumbuh berkembang. Misalnya ada benih pohon. Benih pohon muncul, kemudian mati. Itu namanya benih pohon itu tidak hidup. Hidup di situ mengandung arti
ada tumbuh berkembang. Oleh karena itu, hati kita ingat Allah. Kalau seandainya hati kita kepada Allah itu tidak hidup, tidak tumbuh berkembang, maka sebaiknya kita baca, Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah ingatan hati kita kepada Allah. Sebenarnya, Ya Muhyi, asma Allah Al-Muhyi, Tuhan yang maha menghidupkan ini sangat dibutuhkan oleh kita. Karena kita ini, iman kita butuh hidup terus, Islam kita butuh hidup terus, takwa kita butuh hidup terus, tauhid kita butuh hidup terus, ingat akhirat juga butuh hidup terus, ingat Allah juga butuh hidup terus. Kita ini yang namanya ingat Allah, itu waktu sholat pun kadang-kadang tidak ingat Allah. Ingat Allah itu susah sekali. Buah dari ingat kepada Allah itu begitu ingat Allah sudah langsung nyaman, tentram, aman, nikmat. Hatinya menjadi tenang, enak begitu ingat Allah. Apapun musibah yang dihadapinya, apapun persoalan hidup yang dihadapinya, apapun beban hidupnya, kalau sudah ingat Allah, hati menjadi tenang, nyaman, tentram. Itu semua kalau ingat kepada Allahnya itu sudah jadi pohon besar yang berbuah. Berbuah itu mendatangkan kemanisan. Kemanisan ingat Allah manis, ingat Allah itu. Kemanisan dalam beramal, nikmat beramal itu. Berbuat baik itu nikmat. Itu semua adalah dari sebab hidupnya keimanan, keislaman, dan seterusnya di dalam hati kita sampai jadi pohon dan akhirnya berbuah. Itu adalah ingat hati kita kepada Allah dan ingat hati kita akan kehidupan di akhirat kelak. Termasuk kalau urusan dunia, walaupun sebenarnya sekedar pengetahuan saja. Karena saya kira ibu-ibu sudah nggak ada ambisi apa-apa dalam kehidupan dunia. Sekedar pengetahuan saja. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, yaitu kreativitas kita. Kreativitas kita. Kreativitas kita ini boleh dikatakan apalagi sudah tua, mati. Tidak hidup kreativitas kita. Kreativitas kita ini termasuk kreativitas diri kita dalam mengelola pikiran kita. Kreativitas kita dalam mengelola perasaan kita. Kreativitas kita dalam mengelola hati kita. Kreativitas kita dalam mengelola jiwa kita. Itu sampai kapanpun, sampai sebelum mati, tetap dibutuhkan kreativitas itu. Bahkan kalau kacamata dunia, yaitu semua kemajuan dunia itu tidak lepas dari hasil kreativitas manusia. Kalau kita ingin maju, kitanya harus menghidupkan kreativitas. Dan begitu juga kemajuan batiniah kita itu juga terletak daripada kreativitas kita dalam mengelola batin kita. Begitu juga kemajuan rohani kita ini tergantung daripada
hidup tidaknya kreativitas kita dalam mengelola kerohanian kita. Dari itu kreativitas diri inilah yang memajukan. Ingin rohani kita itu maju terus sehingga berderajat tinggi, ya dibutuhkan kreativitas yang hidup pada diri kita untuk mengelola kerohanian. Jadi kita butuh kreativitas diri kita. Kalau batin kita itu ingin maju terus sampai berderajat tinggi batinnya, dibutuhkan kreativitas kita dalam mengelola batin kita sehingga bisa maju. Kadang-kadang kreativitas diri kita ini oleh diri kitanya tidak dibutuhkan, nggak butuh. Padahal kemajuan itu terletak daripada hidupnya kreativitas. Kalau kreativitasnya hidup, maju. Apakah lahiriah, apakah batiniah, apakah rohaniah, itu diperlukan. Kita ingin misalnya kesabaran kita itu meningkat. Ini kaitannya dengan batin. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kreativitas diri kita dalam mengelola perasaan kita untuk bisa menjadi sabar. Itu perlu kreativitas. Menghadapi sesuatu tidak bisa sabar, perlu kita berkreatif. Bagaimana supaya bisa sabar? Nah, itu kan kaitannya kreativitas diri kita, mengelola batin kita supaya kita sabar. Diperlukan kreativitas diri. Sedangkan kitanya kadang-kadang tidak membutuhkan hidupnya kreativitas diri. Kalau kita ini dalam menyikapi segala sesuatu dan kemudian kita ingin sabar, ingin pemaaf, ingin pemaklum, kita susah sekali karena kreativitas diri kita dalam mengelola batin tidak hidup. Untuk itulah khususnya kepada diri saya yang memang kreativitasnya kadang-kadang saja hidup, seringkali tidak hidup. Maka mari kita sama-sama berzikir asma Allah, ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Hidupkanlah kreativitas diri kami dalam mengelola batin kami, sehingga batin kami berderajat di sisimu. Hidupkanlah kreativitas diri kami dalam mengelola kerohanian kami, sehingga kerohanian kami berderajat di sisimu. Jadi baca, ya Muhyi, ya Muhyi, ya Muhyi, wahai Tuhan yang maha menghidupkan. Bacanya setiap malam 68 kali. 68, mim itu 40, muhyi, ha itu 8, iyanya 2, jadi 40 tambah 6 tambah 20, 68. Jadi bacanya 68 kali. Boleh lebih banyak, lebih bagus, 100 kali, 200 kali. Cuman yang penting rutin, karena supaya hidup terus. Imannya hidup terus, keislamannya hidup terus, dan juga baca ya Muhyi sewaktu-waktu. Sewaktu hati kita gelisah terus, nah di saat itu kita yaitu baca ya Muhyi, ya Muhyi, ya Muhyi. Nah, kemudian berdoa kepada Allah, hidupkanlah ya Allah apa keislaman yang ada di hati kami, atau keimanan yang ada di hati kami, kegelisahan dan lain sebagainya. Itu jelas keislaman, keimanan, ketakwaan sedang tidak hidup di hati kita. Maka kita baca ya Muhyi, ya Muhyi, ya Muhyi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.